Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Eka Fadilah dengan NIM 24612010011 Prodi Manajemen P2KA. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Aprianti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kali ini saya akan membahas suku bunga, LPS atau lembaga penjamin simpanan, deposito, nilai kurs, dan inflasi serta implementasinya dalam dunia perbankan, khususnya Bank BCA. Pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya, atau biaya yang harus dibayar oleh nasabah ketika meminjam uang dari bank. Fungsi suku bunga: 1. Sebagai keuntungan untuk menabung, tabungan dan deposito. 2. Sebagai biaya bagi peminjam atau kredit. 3. Mengatur kestabilan ekonomi dan inflasi. 4. Menjaga persaingan antar bank. Lalu kita beralih ke lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin simpanan nasabah di bank seperti tabungan, giro, dan deposito agar tetap aman jika bank mengalami masalah atau bangkrut. LPS memberikan perlindungan sampai batas tertentu sesuai aturan, selama simpanan tercatat resmi dan bunganya tidak melebihi tingkat penjaminan yang ditetapkan. BCA sebagai bank swasta nasional mengikuti standar LPS untuk menjaga kepercayaan nasabah. Lalu, apa saja sih fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS ini? Pertama, LPS menjamin simpanan hingga batas tertentu, umumnya maksimal sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. 2. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dan yang terakhir, melakukan penanganan atau penyelamatan bank bermasalah. Oke, selanjutnya ada deposito. Deposito di Bank BCA adalah simpanan berjangka atau time deposit, di mana nasabah menempatkan dana pada bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Selama periode tersebut, nasabah tidak dapat menarik dana sampai jatuh tempo tanpa kehilangan bunga yang diperoleh. Fitur dan karakteristik deposito BCA. Pertama, pilihan tenor fleksibel, di mana nasabah bisa memilih jangka waktu penempatan seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan sesuai kebutuhan investasi. 2. Mata uang beragam. Deposito BCA tersedia tidak hanya dalam rupiah, tetapi juga berbagai valuta asing seperti US dollar, Singapore dollar, euro, Jepang yen, dan lain-lainnya. Ketiga, bunga kompetitif. BCA menawarkan bunga deposito yang kompetitif tergantung jumlah penempatan dan tenor. Dan yang terakhir, 4, dijamin oleh LPS. Bunga sesuai tingkat penjaminan LPS sehingga lebih aman sampai batas maksimum penjaminan. Suku bunga deposito BCA. Suku bunga BCA berkisar antara sekitar 2,5% sampai 3,25% per tahun, tergantung jumlah dana dan tenor yang dipilih. Misalnya, penempatan sekitar 5 juta rupiah hingga puluhan juta dengan tenor 1 bulan bisa mendapatkan suku bunga hingga sekitar 3,25% per tahun. Catatannya, suku bunga ini dapat berbeda dari periode ke periode karena fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah giro. Giro adalah produk simpanan untuk transaksi harian yang digunakan terutama oleh pebisnis atau perusahaan. Penarikan dana dilakukan menggunakan cek, biliet giro, atau transfer. Di sini ada kelebihan giro BCA. Pertama, mendukung aktivitas keuangan bisnis yang aktif. Lalu, pencatatan transaksi lengkap, ada mutasi harian dan bulanannya. Ketiga, mempermudah pembayaran supplier atau pelanggan. Dan terakhir, bisa dalam rupiah atau valuta asing. Lalu, untuk kekurangan giro BCA, diantaranya yaitu 1. Bunga relatif rendah dibanding tabungan dan deposito. 2. Perlu pengelolaan dana yang lebih disiplin. Dan terakhir, ketiga, ada biaya administrasi bulanannya. Lanjut, nilai kurs BCA. Nilai kurs BCA adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang digunakan oleh Bank BCA dalam transaksi falas seperti
Pertama, ada jual beli uang asing dalam bentuk US dollar, Singapura dollar, Jepang yen, dan lain-lain. Kedua, transfer internasional. Ketiga, pembayaran luar negeri. Jenis kurs BCA. Pertama, ada kurs beli, yaitu harga saat BCA membeli valuta asing dari nasabah. Dua, kurs jual adalah harga saat BCA menjual valuta asing kepada nasabah. Tiga, kurs TT atau telegraphic transfer adalah kurs untuk transaksi transfer internasional atau digital. Dan terakhir, 4, kurs banknotes adalah kurs untuk transaksi uang fisik atau cash. Berikut adalah informasi nilai kurs BCA per tanggal 29 Desember 2025. Dalam US dollar, kurs belinya seharga Rp16.655, sedangkan kurs jualnya di harga Rp16.735. Dalam Singapura dollar, kurs belinya seharga Rp12.941.32 dan kurs jualnya Rp13.022.20. Oke, terakhir ini ada inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat melemah. Dalam konteks ekonomi nasional, inflasi menjadi indikator penting untuk melihat stabilitas ekonomi. Berikut adalah penyebab inflasi. Pertama, ada demand pull inflation, di mana terjadi ketika permintaan masyarakat lebih tinggi daripada penawaran. Dua, ada cost push inflation. Ini terjadi karena biaya produksi meningkat, misalnya bahan baku atau upah tenaga kerja yang naik. Tiga, ada imported inflation. Ini dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri, terutama jika negara mengimpor barang dalam jumlah besar. Dan terakhir, ada inflasi karena kebijakan moneter, biasanya berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Peran BCA dalam menghadapi inflasi. Dalam menghadapi inflasi, BCA berperan menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit agar tetap stabil, menjaga nilai dana nasabah, serta memperketat penilaian pemberian pinjaman untuk mengurangi risiko. BCA juga mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia sehingga stabilitas keuangan dan kegiatan ekonomi tetap terjaga meskipun terjadi kenaikan inflasi. Berikut adalah foto waktu saya berkunjung ke BCA cabang Sumedang pada tanggal 29 Desember 2025. Dikarenakan pada saat itu pengunjung tidak diperbolehkan untuk memfoto atau video di dalam ruangan, sehingga saya diarahkan untuk memfoto bagian luarnya saja. Kesimpulannya, perbankan termasuk Bank BCA berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana melalui produk seperti giro, deposito, dan kredit untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Suku bunga, inflasi, dan nilai kurs saling mempengaruhi kebijakan perbankan. Sementara lembaga pembiayaan simpanan atau LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah sehingga meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, perbankan membantu menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi pilar penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.